Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala firman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalika dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon taufik dan hidayahnya. Semoga hati nurani kita selalu terbuka untuk menerima dan melaksanakan semua ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang telah digariskan di dalam hidup ini, sehingga hidup semakin lama di dunia bertambah ketaatan dan kesadaran. Selawat beserta salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, contoh teladan setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di kampung akhirat. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, dalam kesempatan sebagai judul ceramah berfokus kepada surat Ar-Rum ayat 30, bicarakan tentang keislaman dan fitrah manusia. Memang fitrah beragama, bertuhan, bersifat universal. Maksudnya, artinya setiap manusia itu ada rasa bertuhan. Ini tidak akan hilang dan tidak akan lenyap oleh seseorang, sekalipun masa dan waktu itu berubah. Tapi rasa-rasa bertuhan, beragama, fitrah
bersifat universal. Sebenarnya yang bersifat universal itu ya seperti manusia cenderung pada perlakuan-perlakuan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tidak suka, tidak senang pada hal-hal yang jelek dan buruk. Beginilah fitrah Tuhan Allah yang dimasukkan, yang universal itu berlaku untuk semua orang. Gue pertanyaan, kenapa ada perbedaan-perbedaan atas ini? Perbedaan agama, perbedaan titik pandang, itu munculnya kemudian ya, manusia dipengaruhi dan diintip oleh setan, sehingga tertutuplah kebenaran-kebenaran itu dalam hati, di dalam jiwa itu sendiri. Tertutupnya kebenaran itu bukan terus menerus, tapi karena hawa dan karena dosa. Karena fitrah bersifat universal, dia tidak akan lenyap dan tidak akan hilang bagi seseorang. Tapi tertutup. Ya, istilah kitanya tasawuf. Ya, memang dalam surat Ar-Rum tadinya kata Fa'akim wajhaka lidini hanif. Hadapkanlah dirimu dan wajahmu kepada agama lurus, hanif, manusia itu tetap berada di atas fitrah, tidak berubah dan tidak bergeser ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah, dan tidak berubah ciptaan Allah itu sendiri. Tapi manusia tertutup. Ada apa yang menyebabkan fitrah bertuhan, beriman kepada Allah tertutup? Dosa, banyaknya hawa nafsu, sehingga hati ini diliputi oleh titik-titik hitam dan diikuti oleh noktah. Kita bayangkan, kita bandingkan manusia bila berbuat dosa satu, kata Nabi, melekat semacam titik hitam yang ada di hati. Pada hatinya buat satu, dua, tiga, terus menerus berbuat salah dan dosa, sehingga semua hati ditutup oleh noktah dan titik-titik hitam itu sendiri, sehingga mereka tidak mau menerima dan laksanakan kebenaran
kebenaran yang sejati, kebenaran Islam. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, memang kalau kita lihat dalam sejarah Firaun, ya semulanya dia mengatakan, ya Tuhan, dia yang pintar, yang super, yang tinggi, yang cepat. Kan pengakuan saat dia kuat, sehat. Ana Rabbukum a'la, saya Tuhan yang hebat, yang tinggi, dan yang super. Itu kan semulanya Fir'aun berkata demikian. Bisa saat tertentu, saat kekuatan daya tidak bisa menanggulangi itu bencana bahaya yang datang kepada dirimu, itu Fir'aun itu kembali kepada kebenaran yang sebenarnya dan kebenaran yang sesungguhnya dan asli. Jadi dia kejar-kejaran dengan Fir'aun dengan Musa dengan Fir'aun. Ya, karena kerja sama, namanya berbeda, sudah pasti hasilnya tidak sama. Niat Musa untuk menyeberangi lautan merah dalam untuk selamat daripada kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun itu pula untuk membunuh Musa itu sendiri. Jadi berbedalah hasil yang saudara-saudara yang berbahagia. Saat dia terjepit, saat tidak ada dayanya, dia mengatakan Tuhannya adalah yang diimani oleh Musa. Ini kembali juga. Jadi hari ini orang mengatakan, ya, tidak butuh Tuhan, ya, tidak butuh bimbingan. Ini bukan hal-hal yang asli, yang terbawa sejarah. Di manusia dipengaruhi dan dihancurkan oleh setan yang bekerja sama dengan hawa nafsu. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, memang dalam satu hadis mengatakan manusia dalam keadaan terah, suci, bersih. Ibu bapaknya yang membawa pada Yahudi, Nasrani, dan Majusi, kulu mauludin dua akal fitrah. Setiap bayi yang hadir, yang lahir di atas dunia ini sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakat alami. Ya, yang terbawa, yang terpengaruh oleh lingkungan. Memang setiap manusia ini terikat dengan
lingkungannya dengan miliunya itu. Wah, kita berada dalam Islam ya terbawa dari dua kita. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis tadi, semua orang ini dalam keadaan suci, bersih, Islam terlahirnya. Tapi untuk kepergiannya tidak semuanya yang suci dan yang bersih itu. Jadi untuk itu marilah kita hidup harus kembali kepada fitrah kita, kembali kepada hati, jiwa nurani yang sesungguhnya. Jadi sebagai kesimpulan, ya yang fitrah bersifat universal, mana yang namanya manusia ya itu butuh kepada pencipta, tidak ada yang butuh. Tapi manusia selalu dipengaruhi oleh setan. Setan inilah yang membawa manusia untuk melupakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya sesuka hatinya saja. Rugilah orang-orang yang seperti